Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya yang semakin menarik ini dengan Bapak Sutiono Gunadi. Oke Pak, kita lanjut perbincangannya kita. Apa sih Pak pandangan Bapak mengenai perkembangan tentang lingkungan hidup di Indonesia sendiri? Ya, perkembangan tentang lingkungan hidup di Indonesia cukup menarik karena pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi diharapkan dengan adanya undang-undang yang cukup keras ini, industri ataupun masyarakat itu juga mau taat, karena dengan hukum yang sedemikian keras, mestinya kalau yang tidak taat ya harus siap-siap menghuni hotel sanksinya ya. Oke. Jadi dengan hukum yang sudah ada itu ya kita berharap dengan edukasi yang kita lakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup itu akan dapat menyadarkan semua masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ya, jadi kita udah mulai aware juga ya terhadap lingkungan ini. Pak, strategi apa sih yang Bapak lakukan dalam mengembangkan Teknotama sendiri? Ya, saat ini strategi yang kita terapkan ya edukasi, sekali lagi edukasi dan pendidikan, yaitu lewat pameran, bisa lewat seminar, kita juga bisa melakukan workshop, lalu juga ya seperti acara-acara begini, paling nggak kita bisa menyadarkan, oh Anda itu kurang tepat sehingga harus memperbaiki diri. Oke, jadi program-program itu yang dilakukan ya, itu ke perusahaan-perusahaan saja atau yang dijangkau segmennya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau saat ini memang yang lebih utama perusahaan karena mereka yang secara kontinu mengeluarkan limbah ya. Kalau untuk rumah tangga sih ada, tapi itu tidak terlalu berbahaya karena kalau perusahaan itu lebih bersifat berbahaya dan beracun, bahan beracun dan berbahaya B3 itu yang harus diwaspadai. Yang harus. Karena kalau itu sampai mengganggu lingkungan, itu bisa menyebabkan kematian dan lain-lain yang akan menyebabkan hal-hal yang lebih tidak diinginkan. Boleh tahu mungkin intensitas programnya itu seperti apa? Kayak misalnya workshop itu reguler atau bagaimana Pak? Ya, kita lakukan reguler dalam 1 tahun kita sudah punya plan, misalnya pameran 2 kali, lalu seminar dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu tiap 2 bulan sekali. Jadi ada gandeng program juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya? Sama-sama saling berkepentingan ya dari pihak pemerintah sendiri juga mereka kekurangan tenaga tentunya untuk mengadakan itu. Lalu secara bisnisnya kita pun juga otomatis bisa memanggil mereka karena kalau kita manggil mungkin orang siapa sih kamu paling jualan. Tapi kalau pemerintah yang manggil paling tidak dia akan hadir. Jadi di situ kita coba memberikan pengetahuan, kesadaran. Oke. Apa sih Pak, ini sepertinya dunia lingkungan hidup semakin menarik saja buat Bapak nih ya. Apa sih Pak yang bikin Bapak semakin excited untuk menggeluti dunia ini? Ya, karena lingkungan hidup adalah bukan untuk saya sendiri. Mungkin saya berapa tahun lagi sudah nggak ada, sudah meninggal ya, karena saya juga udah cukup tua ya. Tapi saya juga harus memikirkan anak cucu kita nanti itu mereka harus hidup dengan dunia yang seperti apa. Kalau dunia yang kita biarkan berantakan seperti sekarang, itu mereka akan hidup dalam suasana yang susah. Mungkin mereka nanti harus keluar rumah dengan tertutup masker, atau mungkin nanti seperti robot sebagai topi dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka kita harus mencoba membenahi lingkungan yang saat ini sudah kurang bagus untuk dihuni. Pak, dalam menggeluti dunia ini apa sih Pak tantangan yang dihadapi biasanya? Ya, tantangan saat ini adalah orang-orang atau masyarakat atau komunitas yang belum sadar. Nah, itu yang benar-benar agak membuat kita jengkel, tapi juga kadang-kadang kita nggak bisa maksa ya. Tapi ya kita harus sadarkan secara pelan-pelan supaya mereka sadar bahwa kalau kamu tidak lakukan ini, akibatnya nanti di kemudian hari akan seperti itu. Dampaknya ya. Kemudian hari. Dan biasanya apa sih Pak yang dilakukan untuk mengatasi problem-problem itu, situasi-situasi itu? Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah, mereka melakukan yang disebut penaatan ya, program penaatan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup terhadap beberapa perusahaan itu mereka sudah melakukan yang disebut istilahnya proper. Itu satu program yang memberikan grade ya. Jadi bagi mereka yang taat itu disebut grade emas, hijau, lalu turun terus sampai biru, hitam, merah sampai hitam. Nah, hitam itu yang benar-benar jelek. Nah, kalau udah jelek begini, ini dapat sanksi, bahkan sampai untuk minta kredit di bank pun akan dilarang.
Oke. Jadi kalau Anda tidak perbaiki dulu grade Anda, itu tidak dapat kredit dari bank. Oke, jadi sanksinya cukup keras sekali ya, nggak bisa main-main dengan proses ini. Itu berarti ada semacam reward gitu ya, untuk yang perusahaan. emas ya tentunya dia akan dapat reward dalam arti misalkan bisa mendapat bunga bank lebih rendah, tapi mereka yang dapat hitam ya itu tidak sampai diberi hukuman, tidak mendapatkan hutang dari bank. Itu akan sangat berat bagi dunia usaha. Iya, jadi ada kompensasi khusus juga yang diberikan kepada mereka. Pak, dari kacamata Bapak sendiri, Bapak melihat bagaimana sih dampak lingkungan yang sudah terjadi saat ini di Indonesia? Iya, dampak lingkungan yang ada sekarang ya sangat memprihatinkan ya. Kalau kita lihat seperti misalkan Sungai Citarum, Sungai Ciliwung itu sudah sedemikian kotornya, dan itu memang menjadi beban juga bagi Pemda untuk mereka mulai harus membersihkan itu. Lalu juga secara internasional kalau kita bicara tentang es yang mencair yang nanti bisa menimbulkan banjir di mana-mana, itu juga menjadi hal yang menjadi concern semua orang. Jadi kita bersama harus memperhatikan lingkungan ya. Makanya mulai dari komunitas itu harus mulai dibangun. Jadi kalau buang sampah jangan sembarangan. Jangan punya mobil mewah tapi masih buang sampah seenaknya di jalan. Nah, itu yang sedikit demi sedikit harus dibikin mereka sadar tentang kesalahan-kesalahan yang Jadi mungkin sedikit untuk kepada masyarakat juga ya, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga ya, pengguna semua. Ya seperti kalau kita lihat di dekat-dekat sungai itu kan sekarang sudah ada tulisan bahwa dilarang membuang apapun ke dalam sungai. Ini juga salah satu edukasi supaya mereka jangan seenaknya main buang gitu. Dari sudut teknologi sendiri ada dampak ke lingkungan hidup juga nggak, Pak? Teknologi ya ada dalam arti kita bisa memproses semuanya dengan lebih cepat, lalu dalam edukasi kan kita juga bisa lewat website, lewat internet, itu tentunya teknologi sangat membantu. Tapi maksudnya di dalam pengelolaan teknologi sendiri itu berarti mungkin kepada perusahaan dan sebagainya yang efek ada dampak lingkungan hidup juga. Ya kalau teknologi di dalam pengelolaannya sebenarnya tidak terlalu menantang seperti dunia ICT dulu. Memang ya ada pertambahan, ada perkembangan, tapi tidak sedrastis IT yang misalkan 2 tahun sudah berubah. Itu nggak seperti itu, tapi tetap ada perkembangan. Ada perkembangannya. Pak, bagaimana cara ini mungkin menyangkut dengan pengelolaan ya, baik Bapak sebagai pimpinan maupun di dalam terjun ke dalam lingkungan hidup sendiri. Bagaimana mungkin ada dampak-dampak atau challenge-challenge, tantangan-tantangan yang dari dalam sendiri dalam pengelolaan maupun dari eksternal luar lah, internal eksternal, itu bagaimana Bapak menghadapinya? Ya, challenge itu di dalam internal ya tentunya kita mengharapkan semua karyawan juga patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau dia harus memberikan edukasi kepada eksternal, dia pun juga harus secara internal mematuhi dulu. Karena bagaimana kita bisa ditiru orang kalau kita sendiri melakukan hal yang salah. Jadi kita juga harus taat benar, lalu kita baru bisa memberikan contoh. Ini contoh yang sudah kita lakukan. Karena di dalam pengelolaan kita pun di dalam plan-plan kita itu juga kita sangat hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan malah mencemari lingkungan di sekitar kita juga. Itu sangat-sangat benar-benar kita perhatikan. Jadi ada model juga ya Pak ya dari internal. Pak Sutiono, kita akan lanjutkan perbincangan kita ke segmen berikutnya setelah yang satu ini. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya yang semakin menarik dengan Bapak Sutiono Gunadi setelah commercial break berikut ini.